Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Pribadi yang memiliki integritas tinggi memiliki ciri-ciri buah ini kecuali oke. Ciri-cirinya nih, yang pertama itu adalah memiliki fisik yang sehat dan bugar. Kenapa fisik sehat dan bugar? Kita tes dulu ya. Dan bugar karena memiliki kemampuan hidup sosial yang baik gitu ya. Jadi dia juga memiliki mental yang kuat dan sehat. Fisik sehat dan bugar. Kemudian yang kedua tadi yaitu adalah kemampuan hidup atau kemampuan sosial yang baik, lalu juga kekayaan rohani yang mendalam, lalu selanjutnya yaitu adalah kadar konfliknya rendah nih. Kemudian juga memiliki kemampuan dalam menata batin yang baik. Maksudnya menata batin yang baik itu adalah dia tidak mudah terombang-ambing dalam perasaannya sendiri, atau kalau bahasa anak sekarang itu galau gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu adalah kedekatan emosional atau kedekatan kepada Tuhannya nih, sehingga dia mampu menanggung resiko dan konsekuensi dari pilihan yang ia pilih dalam kehidupannya gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah memiliki kemampuan melihat kehidupan secara jernih. Kemudian juga memiliki bakti tugas yang baik gitu. Jadi dia memiliki kewajiban atau panggilan tertentu yang paling penting. Jadi dia bisa melihat kira-kira mana yang lebih penting gitu ya. Oke, kita lihat fisik sehat dan bugar, iya, karena di sini kecuali ya. Kemudian kemampuan hidup sosial yang baik, kekayaan rohani yang mendalam, selalu berani setiap saat, tidak ya. Kadar konflik yang rendah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal Kali ini kita akan membahas soal TWK tentang integritas. Untuk itu kita lihat saja sama-sama yuk, apa yang dimaksud dengan integritas moral. Oke, nah pengertian integritas moral ini didapat dari Olson halaman 22-23 ya. Nah, ini dia mendefinisikan integritas moral berdasarkan definisi-definisi dari para ahli. Dia menyatakan bahwa integritas moral itu merupakan kesatuan moral yang dibangun oleh dua komponen utama, yaitu adalah komponen filosofis dan juga komponen psikologis. Nah, oke, kita lihat ya. Yang A, segala tindakan integritas yang berdasarkan nilai moral. B, kesatuan moral dalam nilai integritas individu. Nah, ini yaitu adalah tadi kesatuan moral. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Apa yang dimaksud dengan fungsi kognitif dari integritas? Oke. Nah, fungsi kognitif dari integritas itu mencakup kecerdasan moral dan juga wawasan diri. Nah, kemudian kecerdasan moral dan wawasan diri ini
adalah tujuannya atau fungsinya adalah untuk memelihara moral dari seseorang dan juga mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, memelihara moral. Halo teman-teman semua, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Rasionalisasi dari nasionalisme Indonesia ialah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia harus oke. Berarti dari dua sikap ya. Yang pertama itu adalah sikap realistis. Kemudian yang kedua yaitu adalah sikap keterbukaan. Nah, ini masing-masing punya pengertiannya sendiri atau hal yang ditujukannya gitu ya. Nah, kalau realistis ini berarti kita sebagai bangsa Indonesia itu harus berani bersikap realistis dengan berani menghilangkan hal yang tidak baik pada diri bangsa yang mungkin saja akan menghambat perkembangan bangsa Indonesia. Kemudian kalau keterbukaan ini tandanya kita harus mampu mengambil hak baik atau hal-hal yang baik, mengambil hal-hal baik dari luar bangsa gitu ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, kita lihat ya. Yang A, berani mengambil yang baik dari luar dan memperbaiki bangsa sendiri. Ini bisa termasuk ya. Kita lihat yang lain, bersikap apa adanya sesuai kondisi bangsa. C, memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memberikan ide terkait nasionalis. D, memberi ruang bagi semua untuk melampaui batas-batas suku, agama, dan ras. Dan E, membebaskan kebebasan kepada warga negara untuk memberikan ide terkait nasionalis. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Halo teman-teman semua, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nasionalisme humaniter merupakan nasionalisme yang bersifat toleran, yang berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan. Nah, ini kan ada, kayak kita tes dulu deh. Ini ya, nasionalisme humaniter. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kata human ya, human itu kan berarti tentang manusia ya. Nah, nasionalisme humaniter ini menyatakan bahwa jadi segala bentuk nasionalisme itu dikembalikan kepada manusia atau bangsanya sendiri. Nih, misalkan kita lihat ya langsung, kebebasan hak asasi individu bukan ya, karena ini dikembalikan ke bangsanya sendiri, itu bukan maksudnya kebebasan hak asasi individu gitu ya. B, fanatisme terhadap bangsa lain. C, demokrasi. Dan D, cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Nah, ini jadi dikembalikan kepada bangsa sendiri itu yaitu dengan dilakukan apapun cara yang dipercaya bangsanya. Misalkan contohnya kalau seorang bangsa itu melihat atau meyakini bahwa daur ulang sampah itu merupakan implementasi dari
nasionalisme, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai nasionalisme humaniter. Jadi bukan artinya kalau itu diterapkan di bangsa A, di bangsa B bisa diterapkan, tidak gitu ya. Tradisi dan sejarahnya tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Seorang aparatur sipil negara atau ASN dituntut lebih memahami dan menjiwai semangat nasionalisme karena memahami dan menjiwai semangat nasionalisme. Nah, memahami dan menjiwai semangat nasionalisme ini bisa atau tujuannya, kita tes deh. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk perekat dan juga pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian yang ditanyakan adalah seorang aparatur sipil negara dituntut untuk lebih memahami dan menjiwai semangat nasionalisme karena ASN itu kan sebagai salah satu representatif dari pemerintah, ya. ASN itu sebagai representatif dari pemerintah. Nah, sehingga dituntut untuk menaati norma dan juga kode etik dari ASN, terutama dalam bidang pelayanan. Nah, pelayanan dalam melayani masyarakat gitu ya. Kita lihat jawabannya. Yang A, ini karena ASN selalu tampil disiplin dan perhatian kinerja yang baik. B, karena ASN digaji oleh negara dari uang rakyat. C, karena ASN adalah orang-orang yang terpilih untuk mengabdi pada negara dan bangsa. D, karena ASN bagian dari pemerintah yang berfungsi memperdayakan dan melayani masyarakat di samping tugas strateginya sebagai perekat dan pemersatu. Nah, ini masuk ya. Kalau yang E, karena ASN memiliki semangat kebangsaan yang tinggi agar mampu mengendalikan rakyatnya. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Halo teman-teman semua, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat Prinsip nasionalisme Indonesia atau disebut dengan Persatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini bersifat atau tersusun dalam kesatuan yang majemuk tunggal. Nah, maksudnya apa? Itu dibagi menjadi dalam 4 poin. Yang pertama yaitu adalah kesatuan sejarah. Nah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam proses sejarah yang sama gitu ya. Kemudian kesatuan nasib, ini sudah jelas ya. Nasib, kemudian ada kesatuan kebudayaan, dan yang keempat yaitu adalah kesatuan asas kerohanian. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, majemuk tunggal. Halo teman-teman semua, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nasionalisme berasal dari kata nation dan ism. Nation artinya bangsa dan ism artinya paham. Jadi secara umum nasionalisme bermakna berarti dari sini sebetulnya kita udah tahu, yaitu maknanya adalah paham mengenai kebangsaan gitu ya. Paham mengenai kebangsaan. Nah,
Namun lebih lanjut, kalau menurut Permanto, nasionalisme itu adalah suatu paham yang berisi kesadaran dari tiap-tiap warga negara yang berkewajiban mencintai, kemudian membela, lalu juga memiliki rasa bangga terhadap bangsanya. Oke, kita lihat yang A, paham yang berkaitan dengan membangun kebanggaan sebuah bangsa. Bisa masuk ya. Oke, kita lihat yang B, perasaan membela bangsa yang berlebihan. Ini tidak ya. C, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat paham dengan jati dirinya. Ya, tapi ini bukan termasuk dengan makna dari nasionalisme ya. Kemudian paham yang menempatkan chauvinisme sebagai orientasi utama. Chauvinisme itu adalah paham yang merasa bahwa kelompoknya lebih unggul dibanding kelompok lain gitu ya, siap berkorban jiwa raga demi negara. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Halo teman-teman semua, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Aspek intelektualitas dalam membangun nasionalisme adalah di sini tentang intelektualitas. Nah, kalau misalkan kita lihat dari katanya, aspek intelektualitas itu berarti berhubungan dengan pikiran, kemudian juga kecerdasan gitu ya, yang kemudian atau mengenai pendidikan nih ya, pikiran, pendidikan. Nah, kemudian keduanya ini erat kaitannya dengan proses belajar. Nah, makanya di sini aspek intelektualitas dalam membangun nasionalisme adalah, jadi kita harus cari nih yang kira-kira berhubungan sama pikiran, pendidikan, dan belajar. Kita lihat yang A, kemampuan belajar untuk terus mencerdaskan bangsa agar tidak tertinggal dari bangsa lain. Ini bisa ya. Jadi aspek intelektualitasnya itu adalah kemampuan seseorang untuk terus belajar agar dia tuh merasa bahwa bangsa kita tuh nggak boleh tertinggal nih gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat udah pasti ini yang A gitu ya. Sejumlah petugas gabungan kembali melakukan razia masker di perbatasan Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kamis 5 Agustus 2021 pagi. Kali ini tidak hanya mencari pengendara yang tidak memakai masker, namun petugas langsung meminta pengendara yang tidak memakai masker untuk menjalani swab antigen. Belasan pengendara langsung menjalani swab antigen yang disiapkan di lokasi. Satu persatu pengendara motor ini menjalani tes yang disiapkan pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar. Setelah sebelumnya petugas menjaringnya karena tidak memakai masker. Perilaku tidak memakai masker merupakan penyimpangan daripada Pancasila, yaitu pada sila. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini, di mana pada teks ini ditekankan bahwa pemerintah Kota Makassar melakukan sebuah razia masker kepada pengendara yang melewati di jalan raya, di mana ternyata tidak hanya merazia masker, mereka juga langsung melakukan tes swab antigen di belasan pengendara seperti itu. Tentu saja yang ditekankan pada teks ini adalah beberapa warga masyarakat Indonesia, yaitu pada Kota Makassar ini, yang masih tidak mengenakan masker. Terkait dengan perilaku tidak memakai masker, tentu saja merupakan penyimpangan daripada sila yang kelima. Lalu kenapa tidak memakai masker merupakan penyimpangan daripada sila yang kelima? Karena memang jika seseorang tidak memakai masker, tentu saja terkait dengan penyebaran virus COVID-19 akan lebih mudah tersebarnya dan merugikan kepada banyak orang lain. Sehingga karena tidak memakai masker ini berpotensi untuk merugikan kepada banyak orang,
maka tentu saja menyimpang daripada pengamalan sila yang kelima. Oke? Karena pada pengamalan sila yang kelima seharusnya kita itu adalah yang pertama mengembangkan sikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana pada saat sekarang pandemi seperti ini, hak kita adalah tentu saja mendapatkan orang lain menggunakan masker, dan kewajiban bagi diri kita masing-masing adalah memakai masker atau menjaga protokol kesehatan. Kemudian menghormati hak orang lain, tadi diingat ya, terkait dengan hak orang lain itu pada saat pandemi seperti ini adalah dengan kita memakai masker atau menjalankan protokol kesehatan. Dengan seperti itu, penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Dengan tadi kita tidak memakai masker, bisa jadi kita sebagai sarana untuk menyebarluaskan daripada penyebaran COVID-19. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, yaitu menyimpang daripada sila yang kelima. Oke?